tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita taufik. Umroh yang kita rencanakan sebelumnya sudah selesai dilaksanakan. Semuanya karena pertolongan, semuanya karena kuasa dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara melaksanakan ibadah umroh yang sudah kita laksanakan, dan agama Islam yang kita jalani, agama yang benar, itu hanya agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu tuntunan yang beliau sampaikan kepada kita itu ibadah umroh. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan salawat kepada beliau, karena salawat adalah salah satu zikir yang paling afdal. Salah satu zikir yang paling afdal adalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ada yang sakit? Sehat ya? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ini hari terakhir kita di Mekah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak terakhir dalam hidup kita. Amin. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke kota Mekah. Amin. Baik dalam keadaan ihram umroh atau dalam keadaan ihram untuk melaksanakan haji. Dan itu sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan. Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita waktu, Allah berikan kepada kita kesehatan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi jangan pernah sia-siakan kesempatan tersebut. Sedikit ingin mengingatkan tentang niat, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya niat adalah ibadah yang paling sulit. Niat adalah ibadah yang dari kita hidup sampai kita meninggal. Itu adalah ibadah niat. Niat tidak pernah terputus ibadahnya. Sebagaimana juga dengan sabar. Kalau sholat, puasa, zakat, haji itu ada batas waktunya. Haji ada batas waktunya, umroh ada batas waktunya, sholat juga ada batas waktunya. Karena tidak mungkin sepanjang hidup dia sholat terus. Puasa juga ada batas waktunya, hanya siang saja. Zakat juga ada batas waktunya bagi orang yang kaya, dan itu pun sekali seumur hidup. Sedangkan niat itu ibadah yang terus menerus tidak pernah berhenti. Apa ibadahnya? Yaitu memperbaharui niat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innamal a'mal bin niat. Kata innama itu adalah lil hasri, yaitu membatasi. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan itu hanya diberi pahala sesuai dengan niatnya, atau diberi ancaman atau hukuman kalau beda dengan niatnya. Kalau niatnya berbeda, amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lihat niatnya. Amalan tersebut beda dengan kebiasaan, Allah lihat niatnya. Maka kata para ulama, innama ini lil hasri, untuk membatasi. Contoh sederhana, beda antara mandi besar dengan mandi biasa apa? Di niat saja. Semuanya sama kan? Mandi biasa, mandi bersih, ingin segar, dengan mandi besar, mandi wajib, itu bedanya hanya di niat saja. Wudu, beda antara wudu dengan orang yang membasuh wajahnya apa? Hanya di niat saja. Hanya di niat saja. Beda antara sedekah dengan riya, apa bedanya? Niat saja. Sama-sama memberi kan? Sama mengeluarkan harta. Satu mengeluarkan 100.000, yang satu lagi mengeluarkan 50.000. Satu lagi mengeluarkan 100.000 juga misalkan. Yang pertama dia mengeluarkannya karena untuk Allah, sedekah, mengharapkan pahala dari Allah. Yang kedua karena ingin dipuji oleh orang lain. Bedanya cuma dengan dari niatnya. Begitu juga
begitu juga dengan pahala yang Allah berikan. Seandainya ibadah tersebut ada campur dengan ria, maka pahalanya akan berkurang. Seandainya ibadah tersebut memang tujuannya untuk ria, maka tidak akan pernah dapat pahala. Bahkan ada ulama mengatakan ibadahnya tersebut batal. Dia sholat memang tujuannya untuk dilihat oleh orang lain, maka sholatnya bukan pahalanya lagi, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sholat tujuan awalnya untuk beribadah pada Allah, lalu misalkan dia jadi imam, ini sering sekali ya imam dia jadi imam, lalu sholatnya memang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mungkin dia teringat di belakang mungkin ada gurunya, mungkin ada mertuanya misalkan, mungkin ada orang yang ingin dia supaya tampil bagus, suaranya diperindah, bacaan Al-Qur'annya diperpanjang misalkan, dan yang lainnya. Atau sederhana pas pulang umroh supaya lebih diketahui oleh orang bahwasanya dia pulang umroh sering pakai peci misalkan. Itu bedanya di niat saja. Ada orang yang sering pakai peci karena memang dia ingin lebih dekat lagi, ingin tampil dengan Islami lagi. Ada orang yang pakai peci pulang dari umroh, maksudnya pakai peci supaya orang tahu dia pulang umroh. Itu bedanya di niat saja. Itu bedanya hanya di niat saja. Yang sederhana, contoh yang sering disampaikan oleh ustaz. Kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak noleh kan ke belakang. Pak Haji. Karim, diam aja kan. Karim, diam aja. Pak Haji Karim, oh iya. Dan ini ada kisah di Palembang. Ada dikisahkan oleh salah seorang pegawai Kemenak di Palembang. Dia mengatakan satu nama itu dua orang yang punya. Namanya ada Budi, cuman di belakangnya Anda lupa. Nama Budi ini dua orang di satu kantor. Ketika dia diundang untuk acara walimahan salah seorang pegawai kantor, dia nggak datang. Habis setelah acara tersebut, besoknya mereka bertanya, "Bapak kenapa nggak datang?" "Saya nggak pernah diundang." "Nah, ini undangan Bapak." "Oh, ini Budi Sianu, saya kira Budi yang lain. Nama saya Haji Budi." Haji Budi. Bukan Budi namanya, Haji Budi gitu. Sampai dia nggak datang undangan gitu. Jadi harus dibuat hajinya. Itu bedanya di niat. Maka perbaharui lagi niat kita dalam melaksanakan umroh. Ini kita sudah selesai melaksanakan umroh. Mudah-mudahan pahala umroh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah umroh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap Allah berikan pahala dan jaga ibadah tersebut sampai kita pulang dengan tidak ria, dengan tidak berbangga. "Oh, saya udah umroh berapa sekali? 4 kali saya." Baru sekali, saya 4 kali. Itu contoh ya. Saya udah 4 kali umroh gitu. Setiap bulan malah katanya. Setiap bulan. Sejak corona ini saya udah berusaha setiap bulan saya akan umroh. Itu dia berbicara seperti itu, orang mungkin takjub, cuman hati Allah yang tahu. Hatinya Allah yang tahu apa tujuannya berbicara tersebut. Untuk menyemangati kawannya atau untuk meremehkan kawannya. Makanya kata Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ketika Rasulullah SAW la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya, manusia itu suka pakai baju bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus,
apalagi pernak-pernik yang dia pakai bagus, cincinnya bagus, jam tangannya bagus, katanya pokoknya semuanya bagus. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu orang yang menolak kebenaran, ketika dinasihati dia tolak, itu orang sombong. Yang kedua, sombong adalah orang yang menghinakan manusia. Contoh orang yang menghina manusia, maksudnya menghina orang lain apa? Ada dua orang kaya, satu dia memakai kendaraan yang bagus, yang satu lagi juga memakai kendaraan yang bagus. Yang satu, dia memakai kendaraan yang bagus karena ingin memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan. Allah berikan harta, Allah berikan kekayaan, dia gunakan. Berarti bentuk syukurnya. Yang satu lagi, kendaraannya dia pakai bagus, niatnya bukan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya untuk meremehkan kawannya yang belum punya mobil bagus. Itu yang disebut dengan yang sombong. Dua-duanya memakai mobil indah. Apa mobil mahal di Indonesia sekarang? Hah? Mobil antik gitu. Lexus misalkan, atau Lamborghini ada di Indo? Ada ya. Lamborghini. Iya, Lamborghini atau yang lainnya misalkan. Itu tujuannya beda. Satu ingin memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, dia beli baju yang mahal. Ada jubah kan, misal jubah atau baju koko, jubah ada harga 100, ada harga 200, 400, 600, ada yang 1000. Maka ada yang lebih mahal misalkan. Atau baju perempuan biasanya yang mahal-mahal nih. Baju perempuan atau jam tangan. Dia ingin mensyukuri nikmat Allah dengan membeli barang yang mahal sesuai dengan kedudukannya, karena dia orang kaya, ingin tampil bagus, itu tidak masalah. Itu bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi, dia membeli barang-barang yang mahal tujuannya untuk menghina orang yang tidak kaya, yang miskin. Beli jam tangan kan, habis itu di kantor misalkan jam tangannya bagus. jam 10 ya sekarang ya. Coba lihat jam ente katanya. Kan itu dia tujuannya beli jam mahal untuk menghina orang lain gitu, untuk ngejek orang gitu. Padahal dua-duanya sama-sama beli barang mahal. Yang membedakannya apa? Niatnya. Membedakan niatnya. Dan niat ini amalan hati. Maka perbanyaklah doa. Doa ini anak rasa sudah hafal ya, kebanyakan kita sudah hafal. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang belum hafal tolong dihafal, ini doa yang sering diucap oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati hambanya, teguhkanlah hati ini di dalam agamamu. Salah satu teguh hati dalam agama yaitu tidak riya, tidak sombong. Niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih sebenarnya arti ikhlas ini? Ada yang bisa menjawab enggak? Arti ikhlas hanya mengharap apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada hadiah, Pak Amar. 5 yang kemarin kasih enggak? Pak siapa? Pak Ucok. Ucok udah dikasih, Pak? Mana Pak Ucok? Mana Ucok? Udah dikasih, Pak? Belum. Oh, enggak, belum. Tagih ntar, Pak. Nggak jawab lagi ya. Aduh, ngerapat gitu. Tuh tabungannya keluar tuh. Masya Allah. Ambil, Pak. Halo. Beli bakso. Ini apa arti ikhlas yang sebenarnya? Ini ada pemahaman yang rancu di tengah-tengah masyarakat. Apa arti ikhlas yang sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, laki perempuan juga boleh. 20 lira. Oh, lira. Ada yang mau? Iya, silakan Bu. Belakang Ibu Rusmining siapa? Ya. Mungkin ya, keikhlasan itu yaitu sesuatu keredoan yang keluar dari hati kita dengan penuh ikhlas dan tidak itu yang kita tahu hanya dari kita sendiri kepada Allah. Dengan penuh ikhlas itu tuh. Misalkan saya nggak tahu nih ikhlas itu apa, Bu? Gitu. Menerima apa adanya. Iya. Menerima apa? Adanya. Apa adanya dari? Allah.
Dari Allah. dari Allah. Oke. Aja hidupnya gitu. Kayak judul film. Kayak judul Pak. Dari mana dia karena Allah. Melakukan karena Sesuatu karena Allah. karena Allah. Hampir sedikit lagi. Bener aja, 20 lira. 20 lira. Nih yang mudah bisa ke Turki ya. Baik buruk maupun baik. Oh, itu sabar sama tawakal. Nerima aja. Mengharap ridho ridho pahala beda nih. Hah? Ridho, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Dikit lagi. Tanpa pamrih, Mas. Tanpa pamrih. Makin jauh tuh, Bu. Jauh itu. Ada yang lebih tepat nggak? Jadi ikhlas tersebut adalah melakukan amal ibadah, apapun perbuatan yang kita lakukan tersebut, mengharapkan apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi itu ridho, pahala apa? Masuk Jadi beda-beda apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada di tengah-tengah masyarakat yang mengatakan kalau kita mengharap pahala dari Allah itu bukan ikhlas. Nah, itu keliru. Kenapa? Karena Allah yang menjanjikan pahala. Kalau Allah menjanjikan pahala, Allah yang menyuruh kita ikhlas, ini kontradiktif ini berarti. Bertentangan dong. Allah nyuruh kita ikhlas, ya kan? Lalu Allah janjikan pahala. Terus kita sebut kalau kita harap pahala, ini gak ikhlas. Oh, bertentangan dong. Kalau Allah nyuruh ikhlas, terus ngapain Allah janjiin pahala? Gitu. Kalau mengharap pahala, itu adalah bentuk tidak ikhlas. Paham kan? Nah, karena ada di tengah-tengah masyarakat beberapa yang mengatakan kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, ganjaran dari Allah, ini gak ikhlas nih. Pamrih nih katanya. Pamrih gitu. Bukan pamrih, justru itu salah satu bentuk keikhlasan, mengharapkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Semisal ketika salat jamaah di Masjid Haram dapat pahala 100.000 kali lipat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Salat jamaah dapat pahala 25 derajat atau 27 derajat. Nah, kalau kita mengharapkan pahala tersebut, ini salah satu bentuk keikhlasan. Begitu juga dengan ridho. Ridhollah fi ridho al-walidain wa sukhtullah fi sukhti al-walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka orang tua. Ini bakti kepada orang tua. Berarti Allah menjanjikan keridhoannya pada orang yang bisa berbakti pada kedua orang tuanya. Jadi ikhlas itu mengharapkan janji Allah, beribadah, beramal, mengharapkan janji Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan pahala itu salah satu bentuk keikhlasan, salah satu bentuk keikhlasan. Nah, maka dari itu selalulah kita memperbaharui niat ini dalam beribadah, bukan mengharapkan dari orang lain, tapi hanya mengharapkan apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, "Idza saluha al-jasad kulluh." Kalau hati ini baik, ikhlas, maka seluruh anggota badannya akan baik. Seluruh anggota badannya akan baik. Perbaharui niat, perbaiki hati, bersihkan hati, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Allahumma inni as'aluka qalban
saliman wa lisanan sadiqan. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau untuk menganugerahi saya hati yang salim. Apa itu hati yang salim? Salah satu tafsiran para ulama, hati yang salim adalah hati yang bersih dari karat-karat tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Berarti kalau hati kita masih tidak ikhlas, riya, syirik dan yang lainnya, itu bentuk hati ini belum salim, belum selamat. Nah, perbanyaklah doa tersebut. Walisanan sadiqan, dan lidah yang jujur. Lidah yang jujur, tidak suka berbohong. Karena bohong yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ila annar. Al-kadhib, kata Rasulullah SAW, yahdi ilal fujur, wal fujur yahdi ila annar. Bohong itu menunjukkan, mengarahkan, menggiring kita kepada maksiat, dan maksiat menggiring kita kepada neraka. Jadi bohong pasti menggiring kita kepada maksiat. Karena untuk nutupi bohong, bohong lagi kan. Nggak mungkin nutupi bohong dengan kebenaran. Dia bohong. Terus untuk nutupi kebohongannya gimana? Ya bohong lagi gitu. Untuk nutupi bohong yang kedua, dia bohong lagi, begitu seterusnya sampai dia masuk neraka. Maka perbanyak doa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Hati yang selamat dari riya, selamat dari syirik, selamat dari maksiat, dari karat-karat maksiat, dan lisan yang selamat dari kebohongan. Lisan yang selamat dari kebohongan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, apakah orang mukmin itu minum minuman keras? Iya, kata Rasulullah. Apakah orang mukmin itu berzina? Iya. Tapi yang ketiga, apakah mukmin itu membunuh? Iya. Tapi apakah mukmin itu berbohong? Tidak. Jadi salah satu sifat orang mukmin itu tidak berbohong. Yang tiga tadi itu maksudnya apa? Bukan melegalkan maksiat ya, tapi maksudnya bisa jadi orang mukmin itu jatuh dalam kemaksiatan, zina, minum khamar, atau membunuh orang, bisa jadi. Tapi orang mukmin yang jatuh dalam orang mukmin berbohong, ini jauh dari sifat orang mukmin. Karena salah satu sifat orang munafik adalah berbohong. Idza hadatsa kadzaba. Salah satu sifat orang munafik berbohong. Dan itu bukan bagian dari ciri orang Islam atau orang beriman. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah umroh, Allah bersihkan hati kita, Allah selamatkan mulut kita dari kebohongan, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita membahas kepulangan? Nggak ada ya? Oke, baik. Pak Reza datang, Pak? Enggak ya? Ada anggota keluarganya nggak datang? Ada? Ibu? Mak? Siapa? Oh, ada, oke. Insya Allah malam nanti kita akan bertolak ke